A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qurba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan bulan suci ini adalah bahwa bulan Ramadan diproyeksikan untuk terjadinya lompatan besar, percepatan besar pada perubahan manusia. Target yang ingin diraih di bulan ini adalah target besar, yaitu target ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai target besar ini, yaitu berupa ketakwaan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas dan sarana khusus, kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan di bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Jumat terakhir bulan Sya'ban, beliau menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Beliau bersabda, Ayyuhan nas, qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha agung, maka bulan yang dinisbatkan kepada yang maha agung adalah bulan yang agung pula. Telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa keberkahan, rahmat dan maghfirah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Syahrun huwa indallah afdalus syuhur. Bulan ini adalah bulan yang terbaik, bulan yang paling utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hari-harinya lebih utama dari hari-hari di bulan lain. Saat-saatnya pun lebih utama dari saat-saat di bulan lain. Hal ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang diproyeksikan untuk mencapai lompatan besar pada perubahan manusia. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas terbaik, sarana terbaik. Bukti bahwa hal ini adalah terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bahwa nafas yang kita setiap hari bernafas dengannya, yang kita tidak sadari, dihitung sebagai tasbih. Padahal kita tidak sadar. Tidur kita yang 100% adalah kenikmatan ragawi, dihitung sebagai ibadah. Apalagi aktivitas-aktivitas yang lain. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, satu ayat dihitung seperti kita membaca khatam Al-Quran. Salat kita dilipat gandakan. Alhasil, di dalam bulan ini Allah memberikan segala keistimewaan dan nilai-nilai yang dilipat gandakan untuk mencapai sebuah target besar, yaitu target ketakwaan. Ini merupakan anugerah dan rahmat Allah yang begitu besar kepada manusia. Namun masalahnya, tidak semua orang
bisa mencapai target itu dengan mudah. Banyak di antara mereka yang gagal. Padahal Rasul mengatakan bahwa celakalah orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus ada persiapan, perencanaan, harus ada program untuk kita menjalani bulan ini dengan baik. Apa persiapan dan perencanaan tersebut? Apa program yang perlu kita buat agar kita dapat mencapai ampunan Allah, mencapai target ketakwaan yang merupakan prestasi besar? Satu-satunya program adalah program tazkiyatun nafs, program pembinaan diri, pengembangan diri, penyucian diri, yang apabila kita lakukan secara serius dan sungguh-sungguh dengan perhitungan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas? Tazkiyah di dalam bahasa Arab artinya tanmiyah, pengembangan, pembinaan. Kata tazkiyah pada mulanya diletakkan untuk tazkiyatus syajar, pengembangan tumbuhan atau tanaman, pemeliharaan tanaman. Seorang petani ketika dia ingin menanam, dia meletakkan benih ke tanah, lalu menyirami tanah tersebut, memberikan pupuk yang sesuai, lalu memelihara tanaman tersebut tahap demi tahap dalam prosesnya, termasuk diantaranya mengurangi ranting-ranting, memotong daun-daunan agar mendapatkan hasil buah yang banyak, buah yang diharapkan. Tidak cukup di situ, ia harus melakukan tindakan untuk menghindarkan tanaman itu dari penyakit, untuk menghindarkan tanaman itu dari hama dan hal-hal yang bisa merusak tanaman. Itu adalah tazkiyatus syajar. Tazkiyatun nafas memiliki kesamaan dengan tazkiyatus syajar, bahwa di situ ada hal-hal yang dilakukan yang mendukung pengembangan manusia, pengembangan kesempurnaan manusia. Seorang manusia yang melakukan tazkiyatun nafas atau pembinaan dirinya, dia harus melalui tahapan-tahapan. Dia harus melakukan tindakan yang dapat mendukung perkembangan dirinya. Tidak cukup di situ, dia harus berupaya untuk menghindarkan dari hal-hal yang bisa merusak nafasnya, yang bisa mengganggu perkembangan dari kesempurnaan dirinya. Itulah makna tazkiyatun nafas. Ada perbedaan antara tazkiyatus syajar dengan tazkiyatun nafas. Bahkan perbedaan ini adalah perbedaan yang cukup signifikan. Apabila di dalam tazkiyatus syajar, tumbuhan dia tidak bisa menolak atau menerima secara bebas apa yang dilakukan oleh petani. Dia tidak memiliki ikhtiar. Perkembangannya tergantung kepada upaya petani dan lingkungan yang ada. Maka dalam tazkiyatun nafas, manusia yang menjadi objek tazkiyatun nafas sekaligus dia menjadi subjeknya. Karena apa? Karena manusia memiliki iradah, memiliki pilihan untuk melakukan itu atau tidak melakukannya. Inilah perbedaan utama
antara tazkiyatus syajar dan tazkiyatun nafas. Yang kedua adalah bahwa yang melakukan tazkiyatun nafas adalah diri manusia itu sendiri. Berbeda dengan tanaman dan tumbuhan yang melakukan adalah di luar dirinya. Dia berkembang memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi pertumbuhannya ditentukan oleh faktor di luar diri tanaman itu sendiri. Namun manusia, dia dengan iradahnya, dia melakukan sendiri tazkiyatun nafas. Ini tidak berarti bahwa tidak ada faktor lain yang mendukung atau menentukan. Ada faktor lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Balillah yuzakkihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang mentazkiyah mereka, yang menyucikan diri mereka. Artinya tiada segala tindakan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan fi'il terhadap tindakan tersebut. Allah adalah pelaku hakiki dari tindakan tadi. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki peran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik, Rasulullah memiliki peran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Para pendidik, para imam maksum juga memiliki peran. Para ulama juga memiliki peran. Tetapi semua itu tidak berjalan kalau tidak ada keinginan dari manusianya itu sendiri. Oleh karena itu, di bulan puasa yang penuh berkah ini, hendaknya kita memulai bulan ini, memanfaatkan bulan ini dengan melakukan pengembangan diri, penyucian diri dengan tazkiyatun nafas. Tanpa penyucian diri, tanpa adanya keseriusan dan kesungguhan untuk melakukannya, maka target ketakwaan yang merupakan target yang diidam-idamkan setiap insan yang beriman tidak akan tercapai. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk dapat mencapai target ketakwaan dan membantu kita dalam rangka membina dan mensucikan diri kita. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.